Jadi cacing itu tumbuh sebenarnya secara alami dia tumbuh di pohon-pohon, di pohon-pohon yang terendam. Terus sama orang itu udah tahu kan perempuannya. Terus jadinya pohonnya memang ditaruh di situ sengaja. Jadi nanti tumbuh cacing kayu udah 3 bulan. Jadi cacingnya itu namanya towe, nanti dibuka dijual dan itu penghasilan perempuan sana sangat besar dari itu. Satu orang itu bisa dapat 1,5 juta per bulan dari jual cacing kayu. Proteinnya tinggi, enak. Tuh kecil itu memang anak-anak laki-laki itu, anak perempuan kerja nggak dibedain. Ya ke ladang, terus ngambil sagu, manen sagu, bikin sagu, terus menanam keladi, ngambil keladi, cari ikan gitu kan. Mereka kuliahnya juga udah tinggi-tinggi, udah ada yang doktor. Tapi kalau kembali ke kampung itu, kembali menikmati alam gitu kan. Menikmati alam. Jadi prosesnya sampai sana dan badannya itu kekar-kekar. Kulitnya mulus-mulus. Halo, selamat datang di podcast Spotless, sebuah podcast lestari edisi khusus Grand Prix Community 2024 kolaborasi antara SIEG X KBRI Media. Sorry bukan KBRI, bukan KBRI loh. Kita KBR Media. Maaf, KBR Media. Jadi adalah podcast kolaborasi antara SIEG dan juga KBR Media, di mana hari ini kita ada di M Block Space dalam acara Green Press Community 2024. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir di antara kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldi Putra dari KBR Media. Halo semuanya, aku Destia, aku dari volunteer SIEG Grand Press Community 2024. Dan juga merupakan salah satu pemenang podcaster Han nih ya. Yang lolos untuk hari ini menjadi host di podcast kita kali ini. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita hari ini, Kak Destia. Sudah ada siapa sih hari ini? Betul banget nih Kak Aldi. Ada Uni. Kenapa dipanggil Uni? Karena Uni ini dari Padang. Halo. Selamat datang Kak Febrianti. Selamat datang. Kok aku yang selamat datang? Selamat datang. Terima kasih. Kak Uni, kenapa jadi manggilnya Kak Uni gua? Jadi untuk sedikit memperkenalkan, Kak Febrianti ini adalah seorang jurnalis lepas dan pernah menjadi jurnalis masih menjadi jurnalis lepas di Tempo dan penerima hibah Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Betul? Dan tulisan Kak Febrianti ini juga udah tersebar di berbagai media seperti BBC, Equatorial, dan juga Jurnalis Travel. Selain di Tempo ya. Betul. Kak, aku mau tanya dulu dong, itu kalau jurnalis lepas itu gimana sih? Hanya buat Tempo aja nulisnya atau bisa nulis untuk media-media lain? Jurnalis lepas ini freelance jurnalis. Jadi di Tempo tuh saya kontributor udah lama, udah tahun 2000 lah. Belum lahir kali ya. Kelihatan ya tahun 2000 belum lahir ya. Wah, aku senang sekali dibilang tahun 2000 belum lahir tuh. Jadi udah lama pertama di Tempo jadi kontributor. Kalau kita di daerah itu kan nggak bisa jadi kalau mau jadi karyawannya tuh harus di Jakarta. Jadi aku di daerah kontributornya sampai sekarang. Dan keuntungan kontributor itu kita bisa menulis di tempat lain juga. Misalnya sekali-sekali di BBC gitu, terus di Equatorial, terus bisa di media daerah kayak Mentawai Kita. Terus saya juga bikin kecil-kecilan jurnalis travel. Terus terakhir saya juga bikin jurnalis untuk jurnalis lingkungan itu ugla.com untuk di Mentawai. Jadi ya disitulah saya nulis-nulis. Banyak ya pemasukannya berarti ya. Oke deh. Dan Sobat Hijau, hari ini kita akan membahas tema untuk podcast kita kali ini, yaitu adalah anak muda dan gaya hidup ramah lingkungan. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita pengen tanya dulu nih. Betul nih Kak Uni. Kak Uni juga manggil ya. Kak Uni juga jadinya karena biasa di sini manggilnya terbiasa kakak ya. Jadi Uni, aku mau nanya nih, sibuknya sekarang ini apa sih selain aku melihat tadi salah satu fotonya terpampang di galeri? Foto liputan 5 bulan lalu lah di Mentawai. Aku kan liputannya tuh sering di Mentawai ya, walaupun tinggal di Padang.
Tapi 80% liputanku selama ini di Mentawai. Itu budayanya sama lebih banyak itu soal lingkungan. Ya. Karena di sana kan lagi parah sekali ya penebangan hutan. Betul. Itu semuanya dari izin pemerintah. Penebangan hutannya sangat parah. Padahal di sana itu banyak primata endemik gitu. Yes. Terus kekeringan juga udah terjadi. Tapi itu tuh logging yang legal gitu, dilegalkan. Oh, sama karena ada pemerintah. izinnya dari pemerintah tadi ya. Dan Oke. dia terus-menerus memberi izin gitu. Jadi harusnya memang dihentikan. Jadi aku banyak kegiatan ke situ. Nah, terus kalau sekarang ini yang RJF yang Pulitzer Center udah selesai, udah pernah 4 kali. Jadi yang sekarang ini lagi ada hibah juga dapat dari ECN gitu ya. Jadi mau menulis tentang cacing kayu. Cacing kayu. Cacing kayu Sebenarnya itu nggak cacing sih, namanya toek. Jadi ini makanan orang di Sipora. Itu kerajinan para perempuan. Sebenarnya dia tuh moluska, kayak cumi gitu. Oh, gitu. Hidupnya di sungai, tapi sungai yang udah mau dekat kering gitu ya. dekat sama Daratan. laut, dekat Oh, sama sungai. laut. Oke. Jadi cacing itu tumbuh di sebenarnya secara alami dia tumbuh di pohon-pohon, di pohon-pohon yang terendam. Terus sama orang itu udah tahu kan perempuannya. Terus jadinya pohonnya memang ditaruh di situ sengaja. Jadi nanti tumbuh cacing kayu udah 3 bulan. Jadi cacingnya itu namanya toek, nanti dibuka dijual dan itu penghasilan perempuan sana sangat besar dari itu. Satu orang itu bisa dapat 1,5 juta per bulan dari Lumayan jual ya. cacing kayu. Proteinnya tinggi, enak. Berarti hampir sama kayak ulat sutra. Enggak, Apa kayak Ulat beda? sagu. Iya, ulat sagu. maaf ya, kayak cacing manusia. Oh gitu. Oh gitu. Tapi itu bukan cacing, Oh, warnanya oke. putih panjang. Hah? Itu moluska, Ah. rasanya kayak cumi. Aku baru dengar sih. Aku juga. Toek, namanya Itu toek. dia diolahnya jadi apa itu? Dimakan gitu aja. Nggak diolah kayak misalkan ditumis kah, Oh, bisa, dirica-rica gitu. Bisa. Tapi kalau aku sukanya segar. Oh, Misalnya kayak kan sashimi. misalnya kan Sashimi ya? kalau di Pulau kan dia adanya di Pulau Sipora. Sebenarnya ada tempat lain, tapi yang paling pinter bikin itu orang-orang di Pulau Sipora. Mungkin airnya juga lebih cocok. Jadi mereka bikin, nanti banyak orang datang kan ke Oke. sungai. Jadi yang paling enak tuh kaki kita berendam. Ya. Sambil ngemilin Iya. toa tadi, toa lagi. Toek. Nanti dikasih apa irisan apa cabai rawit, Cabai gitu-gitu ya. asam. Nanti Iya. direndam aja dimakan. Iya. Oke. Cacingnya Kayak sih nggak sashimi. bergerak-gerak. Cacingnya nggak bergerak. Tapi Memang deng- pasif. tapi dengan Oh, pasif. banyaknya penebangan hutan di sana terancam dong berarti. Ya terancam. Benar. Jadi ya besok mau liputan itu keterancamannya itu dari krisis iklim juga ya. Oh, Katanya betul. kan di sana tuh iklim sekarang udah apa ya, udah nggak bisa ditebak. Misalnya Arus laut ya, soalnya. musim hujan kadang-kadang hujannya gede banget gitu kan, hujan yang harusnya setahun itu tercurahkan 1 hari. Nah nanti kan airnya udah hanyut ke sungai itu. Air sungainya kan jadi apa coklat gitu kan, karena ada longsor-longsoran di Betul. daerah penebangan, ada di hulu. Ya. Di hulu. Nah nanti cacingnya tuh yang semula putih itu jadi coklat semua. Oh. Jadi orang-orang kan nggak mau beli, bukan cacing ya, toek. Toek. Toek itu jadi coklat semua kan. Jadi orang Harganya turun dong. ya Apa orang nggak juga udah nggak nggak laku? mau beli, busuk gitu. Oh gitu. Jadi kan kasihan ya, pendapatan orang tuh juga hilang. Terus toeknya dimakan juga udah nggak enak. Nah itulah salah satu penyebab apa ya, ya perempuan jadi nggak punya penghasilan lagi kan. Karena dia kan dari sana itu memang perempuan. Misalnya yang nebang kayunya. Itu masyarakat adat asli sana ya? Indigenous people di Sipora. Misalnya kan kayunya tuh khusus ya, namanya kayu tumul. Mereka tebang di hutan. Yang nebang itu memang suaminya, laki-laki kan. Terus nanti dipotong-potong sama suaminya kan. Nanti yang menggulingkan ke sungai itu mereka gitu. Terus nanti dirangkai lagi biar nggak hanyut kan. Dirangkai potongan-potongan semeter segede-gede ini. Supaya toenya itu bisa supaya ada di nggak situ. hanyut. Nggak hanyut. Oke. Jadi nanti kan dibenamkan karena kayu itu berat, dibenamkan. Terus nanti kalau udah mulai terapung itu tandanya toeknya udah jadi. Oh gitu. Lalu dipanen putih, segar. Wah ini jadi penasaran sih toe terus rasanya kayak gimana dan proses apa namanya Bikinnya. ternaknya atau Iya. itu ternak jatuhnya. Jatuhnya Iya, ternak. kayak budidaya. 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 Oh. Benar. Jadi disimpan aja di sana, disimpan di sana 3 bulan. Nanti mereka udah panen. Tapi kalau misalnya datang banjir gitu, ya gagal gitu. Gagal. Toeknya nggak jadi. Makanya itu yang tadi penebangan hutan itu mengancam penghasilan masyarakat adat di sana itu juga ya. Kadang masa El Nino kemarin itu kan kekeringan kan, kekeringan sampai 3 bulan, Agustus, September, Oktober, November. Nah itu toeknya tuh kering semua kan, sungainya tuh jadi dangkal. Toeknya kan harusnya terendam, ya nggak jadi juga gitu. Oke. Jadi kayunya udah
ya kayak apa ya? Ya kayu-kayu busuk Kayak gitu kan. busuk gitu ya, udah kayu-kayu rapuh gitu ya. Oke. Ya itulah yang jadi apa ya? Ya Permasalahan juga di sana ya. permasalahan yang kenanya ke perempuan kan. Karena itu jadi penghasilan ya buat para wanita ya, Para buat perempuan. Lumayan juga soalnya lumayan penghasilan bisa 1 komaan per bulan kan lumayan itu, dan juga bisa jadi apa namanya bahan makanan juga di sana. Tuh. Kalau anak perempuan itu misalnya kan dia banyak yang kuliah ke Padang kan. Jadi kalau pulang kuliah itu pulang ke kampung, nah dia nanti Oleh-olehnya bukan oleh-oleh, ikut sama ibunya. gitu. Ikut panen, ikut Panen. apa. Bahkan mereka ikut menjual, misalnya di Instagram, di Facebook paling banyak. Ini ada towe gitu kan, ada towe silakan jemput gitu. Jadi toa itu Pasarannya bentuknya besar. memang cacing. Heeh. Cacing itu panjang berapa? Panjangnya Sekitar 20 cm lah. 20 sentian, berwarna putih. Iya, ada kepalanya. Kayak kelereng. Oh, kepalanya bulat keler kayak gitu. Terus di ujungnya ini ada bekas, dia sebenarnya Mollusca bivalvia gitu. Kayak kerang kan. Iya, Ujungnya kayak Oh, kerang gini. berarti itu Bivalvia masuknya ke tubica. keluarga kerang-kerangan ya? Iya, Oke. Mollusca. Jadi nanti dia berkembang di dalam kayak bikin kayak labirin gitu. Kalau kita panen itu kayak labirin kan. Sebenarnya jadi hiasan bagus juga sih, kayak ukiran towe gitu. Tapi amis gitu. Saya bikin gitu tapi amis. Jadi kayak labirin. Nah, kalau udah besar itu dia jadi kayak cacing. Tapi nanti mungkin kalau udah nggak tahu lah prosesnya gimana ya. Kalau kata ilmuwan itu kan dia nanti kalau udah terbuka tuh kawinnya di luar entah gimana ya. Entah gimana kawinnya kalau udah tua gitu kali. Terus nanti bibit-bibitnya itu di air. Nah, makanya di air itu masuk lagi ke kayu. Jadilah berkembang. Nah, itu kepandaian apa ya dari nenek moyangnya gitu. turun-temurun Kearifan ya, lokal. karena masyarakat adat itu biasanya dia punya apa namanya warisan-warisan yang memang harus diturunkan ke anak cucu gitu. dan emang Itu luar untuk biasa ini sih. kan pertumbuhan lingkungan di sana juga kan jadinya ekonomi, terus kesehatan juga kan tadi mengandung protein tinggi ya. Jadi mereka tuh nggak kekurangan protein. Betul. Untuk dimakan, sisanya baru untuk Nah, dijual tapi gitu. ketika maraknya penebangan hutan di sana yang tadi Kak Febri yang disebutkan itu legal aja di sana karena Legal. legal di sana, Dari LHK izinnya. dan bikin towe tadi ya. Towe itu jadi gagal panen. Nah, ketika gagal panen itu masyarakat adat di sana mengkonsumsi apa? Atau ada makanan pengganti lagi itu atau makanan ada banyak di sana. keuang atau kan pendapatan itu juga berpengaruh juga. Pendapatan ini pengaruh, kalau Pendapatan. makanan sih aman. Nah, kalau pendapatan itu mereka bisa dapat dari mana selain menjual towe tadi? Biasanya pinang. Pinang banyak. Waktu itu harganya masih 25.000 per kilo 3 tahun lalu. Tapi sekarang udah terjun bebas gitu kan. Udah 1.500 gitu. Terus mereka tuh pada nggak mau pinangnya dibiarin aja. Cengkeh. Masih ada, masih 60.000, 50. Terus dari pisang. Nah, pisang tuh berapa daerah? Ya kalau uang ya dari sana. Terus durian Masih banyak lah Berarti ya. lebih ke kebun ya. Iya, dari kebun. Banyak Makanya dari tadi penebangan hutan secara marak itu juga akan mempengaruhi betul. banyak untuk Betul, masyarakat berpengaruh. adat tadi ya. yang mendatangkan uang cepat itu towe. Nah, Kalau karena harga selain enak, pisang, tinggi protein, Wah, banyak plus-plusnya banyak pokoknya. plus-plusnya. Tapi gue jadi penasaran nih, sebenarnya apa sih yang bikin Kak Febrianti ini nih tertarik gitu untuk menjadi jurnalis yang mendalami isu masyarakat adat tadi? Oh iya. Ya, saya dulu kan pernah bikin koran, maksudnya dengan teman-teman mendirikan koran Mentawai namanya Peligobat tahun 2021 itu bersama NGO Mentawai, Yayasan Citra Mandiri, dan media itu didanai sama Rainforest Norwegia. Jadi kami berinisiatif membuat koran itu karena kan Mentawai sama ini diobok-obok gitu kan, apalagi dari media luar. Media luar itu kan biasanya media sumbar, media kita ya. Hanya pernah saya baca dulu penebangan waktu itu banyak juga. Pokoknya yang orang tahu ini dibilang kelas 2 gitu kan. Waktu itu dia baru menjadi kabupaten. Jadi masih membangkitkan harga diri gitu, harga diri, dan mereka kayaknya dulu sangat minder kan karena lama dijajah dalam tanda kutip oleh Sumbar gitu kan. Minang. Nah, kan mereka sukunya lain, Mentawai, agama juga beda gitu kan. Jadi mindernya banyak gitu, terus kita masuk membangun, bahkan kadang-kadang di media lokal itu memandang mereka itu gimana gitu ya, misalnya kalau memberitakan ada babi kan, babi bermalam di masjid, itu kan bahaya kan, karena masjidnya nggak dipakai gitu.
kan babinya lepas kemana-mana kan, itu kan sangat berbahaya. Terus kami masuklah di situ, misalnya puskesmas nggak dipakai, didiami oleh babi gitu kan. Itu sebenarnya biasa aja ya, kenapa nggak dipakai puskesmasnya gitu. Akhirnya kami masuk di situ, teman-teman dari YCM, karena waktu itu banyak penebangan juga, HPH. Menteri waktu itu tahun 2001 baru memberi 2 HPH lagi. Ini di Siberut ya, di Siberut itu kan hutannya itu sangat bagus. Jadi dulu ada penebangan, terus ternyata ada penelitian banyak yang endemik sama Pak Emil Salim dulu tahun 2081 banyak endemik, terus dibangun TNS Taman Nasional Siberut sepertiga, terus ada bantuan dari ADB $24 juta gitu kan untuk konservasi di Siberut. Tahun 1993 untuk konservasi Siberut. Terus dipakai itu untuk membangun TNS, untuk konservasi. Ternyata dananya udah habis ya. Padahal itu hutangan. Dananya habis tahun 2000. Terus buka lagi HPH-nya. Karena dulu udah HPH juga. Udah 5 HPH di situ, di pulau itu dibagi-bagi kayak kue gitu kan. Ini termasuk punya apa ya, istri Prabowo gitu kan. Dulu juga punya HPH di situ. Udah dibagi-bagi, terus dihilangkan HPH-nya. Dananya udah habis gitu kan, bantuannya udah habis lah. Tahun 2000 masuk lagi HPH baru 2 HPH. Nah itu lucunya itu 1 HPH ini di Siberut Tengah itu untuk kampus. Untuk UNAN. Nah, bukan untuk hutan ya malah. UNAN denger marah. Diberikan untuk universitas. Untuk dana apa ya dulu itu? Ya, supaya universitas ini mandiri. Karena dari HPH gitu, oleh Menteri Kehutanan waktu itu. Banyak yang protes, kami juga protes. Habis itu 45.000 hektar dikasih aja gitu punya masyarakat ini untuk ditebang. Terus menterinya buka lagi HPH baru di Siberut juga 45.000 hektar juga untuk S3. S3 itu Salaki Sukma Sejahtera. Jadi yang UNAN ini udah nebang, kan 400 berapa hektar tadi? 45.000 hektar. 45.000 hektar. Pulaunya tuh kecil. Nah, Pulau Siberut. UNAN udah sempat nebang, terus sudah ditolak masyarakat, bahkan dipanah gitu ya, alat beratnya itu masuk 21. Nah itulah tulisan pertama saya di Tempo tahun 2001. Saya ingat itu tulisan pertama saya, masyarakat adat menolak. Ya sejak itulah saya terjun di Mentawai gitu kan, terus juga mendirikan Pelegobat. Ya terus akhirnya UNAN udah berhenti 7 tahun karena dia nggak tahan kali ya, kita terus diserang terus. Malah penelitinya kabarnya nggak bisa dapat grant gitu kan. Kenapa kamu ngambil hutan gitu kan. Akhirnya 2007 selesai UNAN, terus sekarang tinggal PT Salaki Sukma Sejahtera di Siberut. Itu masih beroperasi sampai 2032. Nah, di pulau lainnya ini itu kan 4 pulau. Jadi Pulau Pagai Selatan, Pagai Utara itu ada HPH Minas Pagai Lumber. Itu 90.000 hektar 2 pulau. Itu bahkan sejak 1970. Wah, itu udah 50 tahun ya. Iya. Nah, ditebangin terus ya. Diperpanjang lagi sampai selesainya besok tahun 1953. Yaitu 2053. Itu bisa dibayangkan habis seperti apa gitu ya. Jadi yang salah satu foto saya itu di Pagai Selatan. Saya ke sana lewat, tahu-tahu ada orangnya lagi loading kayu. Pulaunya kecil. Itu kayunya banyak 3.500 sudah di atas kapal 1.000 kubik. Terus yang di lainnya masih banyak gitu. Ada lagi kapal ponton yang mau datang kan. Jadi itu mungkin 12.000 kubik akan dibawa gitu kan. Itu berapa pohon? Misalnya satu kubik itu 5 kubik itu 1 pohon gitu, dibagi aja berapa pohon besar yang ditebang. Pohon-pohon yang 1 meter itu pohon-pohon asli. Keruing, meranti itu ditebang semua. Jadi tahun kemarin itu betul-betul saya saksikan. Saya waktu itu sih liputan Osen ya, Osen untuk Pleasure Center juga, liputan Osen. Terus waktu itu lagi angin selatan, terus kami terhenti di sana. Angin selatan ini anginnya kuat gede sekali, banget gede banget. Jadi terhenti, terus pas pulang itu lihat jalan darat, pertama jalan darat masuknya itu, loh ini lagi ada penebangan gitu, terus datang banjir. Ya penebangan legal oleh pemerintah. Selain legal juga, selain HPH juga ada di situ diizinkan di APL ini. Izin namanya hak akses masyarakat boleh nebang, tapi di belakang masyarakat itu pengusaha gitu, dan pemerintah dapat
fee apa yang namanya pajak gitu kan dari setiap kayu yang ditebang gitu. Katanya pajak untuk negara. Padahal itu sangat merusak ya pulau-pulau kecil ini. Ya itu yang saya saksikan banjir pas kami mau pulang tuh banjir besar, kayu-kayu gelondong yang gede-gede ini memenuhi jalan gitu. Jadi masyarakat juga sulit pergi. Karena jalurnya jalur air ya. Oh jalur darat. Jadi dia menumpuk di pinggir-pinggir ini. Pas banjir itu gelondongan kayu yang tinggi itu turun semua ke jalan. Menggelinding. Oke. Nah itu saya saksikan, terus saya akhirnya sama teman, kita bikin liputan lagi gitu. Terus waktu itu kami dapat hibah dari EJN. Bikin liputan tentang apa ini, tentang air, kesulitan air oleh perempuan. Jadi waktu itu akhir musim apa ya, kering. Akhir musim apa ya? Kalau El Nino ini yang lebih kering ya. Panas. Akhir musim Kemarau hujan, gitu ya. akhir musim hujan Agustus. Jadi kami liputan, saya dengan teman saya di Mentawai kita, kami join kalau tiap liputan tuh liputan pas musim kering. Jadi pas musim kering itu tahu-tahu apa semua kan, air udah kering semua gitu. Ibu-ibu ini dengan sampahnya, kasihan kan, itu dengan sampahnya tuh udah retak tuh. Teman saya bawa jerigen, terus bawa anak gitu, pergi ke hulu sungai itu mencari air bersih. Air bersih kan udah langka ya, sungainya tuh udah kering, terus sumurnya udah kering. Mereka memang biasa menampung air hujan. Sumber utamanya itu sekarang udah air hujan di Mentawai, karena air udah susah ya sampai sekarang. Jadi kalau nggak hujan kan sumber airnya nggak ada. Betul. Jadi sibuk lah ibu-ibu itu kan ke sungai yang masih ada nih, rame-rame gitu. Pokoknya seharian itu mereka sibuk oleh air. Nah itu kan kasihan ya. Ada yang membeli air, masyarakat adat hidupnya udah kayak gitu, harus membeli air. Itu kan gara-gara penebangan. Terus sebagai selatan itu ada air terjun yang sangat indah. Namanya air terjun Sinaka. Jadi waktu itu bulan Agustus saya dan teman saya ke sana. Itu bagus sekali, di Facebook saya ada. Terus waktu kami ke sana lagi September, air terjunnya udah kering. Astaga, udah kayak goa gitu. Mengerikan. Itu nggak pernah kering. Jadi penebangannya itu malah di pinggir sungai itu, tapi nggak ada tindakan. Eksploitasinya bener-bener banget. Padahal ya. Kan harusnya 50 meter kan kanan kiri sungai itu udah ditebang, hulunya udah ditebang, terus udah kering gitu. Wah, tahun depan apa yang terjadi lagi? Wah, berarti sudah banyak ya anak-anak muda yang sadar akan lingkungan alam di Mentawai sendiri. Nah, berarti ini juga pengaruh juga ya, pendidikan di sana itu merupakan aspek penting untuk anak muda Mentawai. Nah, tapi Kak Febri, selain pendidikan, kan Kak Febri juga pernah nih buat tulisan atau liputan tentang potensi anak muda untuk melestarikan kebutuhan pangan secara lebih ramah lingkungan melalui budaya apa namanya? Tinunglu. Gitu. Tadi kan udah ada towe juga. Tinunglu ini apa lagi nih? Oh, Tinunglu ini ladang. Ladang tradisional. Itu sih warisan dari orang tuanya ya, dari nenek moyangnya bikin ladang namanya Tinunglu. Itu kayak di ladang itu, di satu ladang itu ladangnya kan ada beberapa. Jadi di suatu hamparan ladang itu macam-macam isinya. Misalnya mereka buka ladang dari hutan. Itu enggak semua kayunya ditebang kan? Enggak semua kayunya ditebang, terus perlahan terus ditanamin tanaman tua gitu. Tanaman tua nih. Misalnya kayu-kayu yang bagus tuh yang untuk rumah itu ditinggalin. Terus nanti mereka bikin buah-buahan. Buah-buahan tuh ditanamin buah-buahan ladangnya, terus ada yang ditanamin untuk ladang keladi. Kalau sagu kan tumbuh sendiri, gratis ya. Itu kan makanan pokok yang tangguh gitu kan, tangguh bencana, gratis. Jadi tinggal nanam sayuran, nanam buah-buahan. Terus pangan untuk uang, yang untuk uang tuh kayak cengkeh, terus sama pinang gitu kan, coklat. Nah itu yang untuk uang. Yang untuk dimakan ini, kalau sagu udah tumbuh sendiri. Keladi ditanam. Nah terus bumbu-bumbu masakan gitu, cabai segala macam itu ada di ladang. Terus kelapa juga ditanam. Jadi kayak supermarket gitu, supermarket alam untuk ya. mereka Jadi mereka mau apa ada kan. Jadi aku kan teman-temanku banyak anak muda di situ kan. Jadi kalau berkunjung, kalau kita habis makan towe itu dibawa ke rumahnya. Ya Kak, langsung panen ya Kak. Toweknya ada di situ, sungainya ada kan. Untuk keluarga sendiri mereka bikin towe sendiri. Itu kita panen towe gitu, yang kecil-kecil aja kan. Nah, kita makan pakai apa nih gitu. Terus pakai keladi. Terus mereka udah pergi kan gitu kan, ngambil keladi. Keladinya tuh besar, segede-gede paha gitu. Wah, keladinya bagus kayak talas Bogor. Enak. Itu warnanya ungu gitu kan. Lembut kalau dimasak. Terus nanti mereka ambil kelapa.
kelapanya tuh buat apa ya gitu. Kelapa muda dikira untuk diminum, ternyata untuk merebus apa keladi tadi ya. jadi manis empuk gitu. Wah, jadi penasaran banget nih jadi kayak itu apa. dimakan Betul. sama towe. Nah, dimakan ini Sebentar aku lapar nih Kak. Udah mulai lapar Wah, nih. ini udah mulai jadi mau penasaran nih. jam-jam makan siang ya, juga. itu anggap aja cumi-cumi. Mirip cumi-cumi. Nah, itu terus cabenya ada di halaman. Terus sampah-sampahnya nih juga apa? Mereka udah punya tempat sampah. Ya kayak zaman nenek kita dulu gitu. Kompos berarti ya? Dibuang aja. Jadi udah kompos Jadi alami. Popok alami. Jadi nggak ada, mereka kan nggak pakai plastik ya. Ya plastik udah jelas ya. Betul. Plastik bagi mereka tuh musuh besar. Wah, Jadi begitu ada kemasan plastik gitu langsung dibakar gitu ya. Maksudnya kan nggak pas juga ya. Tapi gimana lagi ya daripada apa dibuang. Ini kalau dibuang iya nanti bahaya nih katanya kan, ngotorin nggak bisa hilang-hilang. Betul. Dibuang ke api. Apinya kan pakai tungku gitu ya. Itu jadi nggak ada masalah sih kalau di ladang itu, nggak ada plastik ini nggak ada. Maksudnya wadah-wadah tuh tinggal. Mereka sudah bisa memilah-milahnya untuk keamanan dan Iya. melestarikan hutan sendiri ya. Orang tuanya juga gitu. Maksudnya kan kemasan udah banyak kan. Iya. Dia kan hobinya makan super mie gitu, Betul. Indomie gitu kan. walaupun ada Sponsor. mie instan. Habis itu ya kemasannya tuh ya langsung dimasak, langsung dibuang gitu, langsung dibakar gitu, nggak ditumpuk-tumpuk. Tapi tahu nggak ya apa yang bikin gue penasaran, Des? apa tuh? Maksudnya kalau sekarang kan kita mau cari informasi itu kan gampang. Betul. Sedangkan nih dari tadi ini yang diomongin Kak Febri nih kayak Kita towe. bener. Terus ada tringgulu tadi, Betul. tunggulu Ya. tadi. Dia ini proses transfer dari anak-anak muda di sana juga sudah banyak. Itu proses transfer dari Pengetahuan Orang tuanya. tersendiri. pengetahuan itu gimana? Heeh. Itu ya dia ikut ke ladang sama orang tuanya. Langsung praktek ya. Waktu kecil itu memang anak-anak laki-laki itu, anak perempuan kerja, nggak dibedain gitu. Ya ke ladang terus ngambil sagu, manen sagu, bikin sagu, terus menanam keladi, ngambil keladi, cari ikan gitu kan. Mereka kuliahnya juga udah tinggi-tinggi, udah ada yang dokter. Oke. Tapi kalau kembali ke kampung itu, kembali Tetep menikmati alam gitu kan. menikmati alam. Jadi prosesnya sampai sana dan badannya itu kekar-kekar. Wah. Kulitnya mulus-mulus. Wah, berarti Kayaknya pendidikannya jalan. Pendidikan jalan. Terus makannya alami. Pendidikannya jalan, terus praktek tentang lingkungannya jalan. Pokoknya udah ini banget ya, maju Jadi secara lingkungan, menjaga lingkungannya tuh udah maju banget berarti. Tuh. Wah, Jadi aku lihat nggak ada anak muda di sana tuh yang jerawatan gitu kan, nggak ada, mukanya mulus. Aku merasa tersinggung. oh my god. Aku merasa tersinggung. Ya harus makan tohe. Harus makan towe. Wah, Makan bener. ikan. Betul. Apakah nanti kita akan mampir ke Facebooknya ke Uni Febri? Oh nggak usah, langsung mampir ke Mentawai. Mentawai. Seru banget nih nanti kalau jangan bisa kita pergi ke sana ya. Betul. Dan kita juga nggak terasa nih udah ngomong panjang lebar bersama Kak Febrianti dan terus terang banyak insight baru di Betul. podcast kita kali ini. Kita jadi tahu apa namanya Anak-anak muda di anak-anak sana, muda di sana seperti apa dan untuk lingkungan di sana juga seperti betul. apa dan kekhawatiran sih yang paling penting. benar banget. Kayak di sana tuh Ternyata masih ya berhektar-hektar untuk puluhan ribu hektar betul. dan itu legal. Ya, hasilnya cuma Nah, pemerintah ya. aduh. tuh ini Anak muda di sana udah Bajatan Malaka. nah Dia punya pustaka kan teman-teman Yes. lu kan, Bajatan Malaka. Jadi secara ideologi mereka udah apa kan, udah paham. Bagus Terus sekali. marahnya ke pemerintah gitu. Ini betul. Siapa tahu nih terdengar ya nanti oleh KLHK ya. Bapak Menteri baru. Kementerian Lingkungan bukan kan. Betul. Yes, Suntikan lah apa kan. betul. Tinggal bagaimana nih yang Pulaunya dia kecil. pulau kasihan. kecil di sana juga Mereka udah minum air hujan. Oh, karena tadi kan musim kemarau juga Iya, susah air betul air sekali. terjun aja bisa hilang airnya kan. itu dia. Udah minum air hujan, Bang, nggak kasihan kan? Membeli air gitu loh. Misalnya bisa menjual pisangnya 1 tandan cuma untuk beli air galon gitu kan. Karena nggak ada air, bukannya mereka ingin galon. Karena memang nggak ada Iya, air. galonnya bawa dari Padang lagi kan. Wow. Berapa itu ya emisinya? Betul, udah di jalan duluan ya Iya, udah ininya. habis dulu di jalan. Makanya nih kita sebagai anak-anak muda, mungkin juga sobat hijau yang lagi dengerin podcast kita nih Yes. bisa ngulik langsung Apa kira-kira sih? ada apa aja sih di Mentawai dan kenapa Banyak yang menarik. Kepulauan Mentawai ini harus dijaga. Kayak tadi Kak Febri udah bilang kalau ketika masuk hutan itu keluar udah bawa kayak masuk supermarket. Yes, Mau apa aja tanaman diambil. obat ada, jangan makanan khawatir kelaparan. ada, jangan Buah-buah. betul. Dan mungkin Kak Febri ini sebagai narasumber kita kali ini ada Yes. yang mau disampaikan gak nih
ke sobat Semua hijau yang lagi sobat dengerin atau masyarakat supaya lebih memperhatikan haknya dan lingkungan tempat tinggalnya, terutama masyarakat adat di Mentawai. Mentawai. Ya kalau untuk masyarakat adat Mentawai, bagiku ya tetap tetap seperti itu gitu. Kearifan lokalnya tetap terjaga, nggak usah terpapar sama dunia modern, boleh terpapar, tapi yang jeleknya itu ditinggalin. Misalnya sampah, terus listrik gitu kan, penggunaan yang tidak hemat, terus pokoknya itu tuh ya teman-temanku semoga nggak terpapar. Terus juga yang perlu ini pemerintah gitu loh, Menteri Kehutanan tuh tolonglah hentikan izin-izin hutan, izin penebangan hutan di Mentawai itu udah terlalu lama. Nanti pulaunya itu akan bisa jadi gurun kan, karena kan udah ditebangin. Nanti kalau kering bisa jadi gurun. Bayangin aja hutan jadi gurun. Wah, bisa aja. Kasian juga takutnya ada fauna tadi endemik ya. Endemiknya Aduh. juga banyak. Ada 6 spesies primata di sana. Orang-orang ahli lingkungan, ahli primata tuh udah pada ribut, tapi pemerintah kita ya cuek aja kan. Nggak merasa perlu gitu. Mungkin kalau udah hilang baru kita kayak baru harimau, sadar. harimau Jawa kan. Betul. Udah hilang baru ketemu bulunya aja udah ribut sedunia kan. Harimaunya nggak ketemu. Betul. Ya itu yang penting sih ke pemerintahnya. Pemerintah ya, semoga Pemerintah mendengar dan izin bisa langsung penerbangan. ya praktek coba nginep di sana lah. Kemarin kan sudah nginep ya buat pelatihan para menterinya tuh di Magelang. Coba sekali-sekali ke Mentawai. Musim mampir. kering. Musim kering. Biar dikasih minum air hujan. Baik Kak Febri, terima kasih atas waktunya buat hadir di podcast kita. Spotless ya. Terima kasih waktunya, semoga teman-teman yang dengar juga bisa membantu mengeksplorasi Kepulauan Mentawai sedang terjadi apa di sana. Tadi Kak Febri sudah spill sedikit terkait Ada apa aja di ada sana apa aja di sana yang ternyata Alamnya sangat indah. Pokoknya harus ke sana. Lautnya bagus. Yes. Siap. Sebetulnya hutannya juga bagus, Iya, bagus. tapi Terancam. tapi terancam itulah ya. Bagaimana menjaga hutan Mentawai ini supaya tidak terancam? Teman-teman boleh eksplorasi, boleh dicari tahu atau mungkin boleh sama-sama menyuarakan supaya tidak ada lagi penebangan hutan secara legal di Kepulauan Mentawai tadi. Kak Febri, terima kasih dan Sobat Hijau, Sobat juga Lestari terima kasih semuanya. sudah mendengarkan Spotless, sebuah podcast lestari edisi khusus Green Press Community 2024 kolaborasi SIEJX KBR Media. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.